Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izawa Yuningsi dari Offering A 2019, Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Yang pertama ada penta konsep tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama higroskopis, esionom, dan endonom. Nah, esionom sendiri juga terbagi menjadi tiga, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Tropisme sendiri juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama adalah hidrotropisme, yang kedua adalah geotropisme, yang ketiga adalah fototropisme, yang keempat adalah tigmotropisme, dan yang terakhir adalah kemotropisme. Nah, yang kedua adalah taksis. Taksis juga terbagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama fototaksis, yang kedua kemotaksis, yang ketiga galvanotaksis. Nah, kemudian yang ketiga adalah nasti. Nasti sendiri juga memiliki beberapa jenis, yaitu seismonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, haptonasti, dan juga nasti kompleks. Nah, yang saya jelaskan pertama adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak esionom ini terbagi menjadi tiga, yaitu gerak tropisme, taksis, dan juga nasti. Yang pertama saya jelaskan adalah tropisme. Tropisme sendiri adalah gerak tumbuhan akibat pengaruh rangsangan dari luar. Nah, geraknya itu merupakan proses tumbuh, bukan tumbuhannya yang bergerak, melainkan tumbuhnya memiliki arah ke rangsangan tersebut. Nah, tropisme ini juga memiliki dua jenis, yaitu tropisme positif dan tropisme negatif. Lalu apa perbedaan tropisme positif dan tropisme negatif? Perbedaannya yaitu jika tropisme positif arah tumbuhnya itu ke arah rangsangannya, namun jika tropisme negatif arah tumbuhnya menjauhi rangsangannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah geotropisme. Nah, di sini juga dilihat geotropisme merupakan gerak yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi sendiri kan arahnya ke arah pusat bumi, yaitu ke bawah. Jadi bisa dilihat pada akar itu arahnya ke bawah tumbuhnya, jadi disebut dengan geotropisme positif. Dan di batang itu kan tumbuhnya ke atas, yaitu melawan gravitasi. Nah, makanya disebut dengan geotropisme negatif. Nah, yang kedua adalah hidrotropisme. Hidrotropisme sendiri adalah gerakan akar tumbuhan yang selalu menuju ke tempat yang berair. Kan tumbuhan sendiri memerlukan air ya. Jadi tumbuhan akan cenderung mencari air dengan akarnya itu selalu tumbuh ke arah air. Yang ketiga ada fototropisme. Jika hidrotropisme ke air, maka fototropisme mengarah ke cahaya. Gerak fototropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah cahaya, dan di situ juga dapat dilihat di bagian tubuh tumbuhan yang berada di atas tanah itu cenderung ke arah cahaya, yaitu dapat disebut dengan fototropisme positif. Dan yang di bawah akar itu cenderung tidak ke arah cahaya atau menjauhi arah cahaya, maka disebut dengan fototropisme negatif. Nah, yang kemudian adalah tigmotropisme. Tigmotropisme sendiri adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan oleh benda keras. Contohnya adalah pada sulur di kacang panjang, itu ketika ditaruh di pohon, maka akan menyulur-nyulur gitu di pohonnya, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kemotropisme. Kemotropisme adalah gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Di situ dapat dilihat bahwa yang gambar A itu cairan di dalamnya adalah air sabun, di mana tumbuhan itu tidak memerlukan air sabun. Yang kedua adalah pupuk. Maka kan tumbuhan itu memerlukan pupuk. Jadi yang pertama itu ketika tumbuhan tidak memerlukan sabun, maka tumbuhan akan cenderung menjauhi rangsangannya. Dan yang kedua, ketika
tumbuhan tersebut memerlukan pupuk, maka tumbuhan tersebut cenderung untuk mendekati rangsangannya. Jadi yang pertama, pada saat tumbuhan tersebut menjauhi arah zat kimia tersebut, itu disebut dengan kemotropisme negatif. Dan yang kedua, ketika tumbuhan mendekati arah rangsangannya, yaitu zat kimia tersebut, maka disebut juga dengan kemotropisme negatif. Nah, jenis gerakan yang kedua adalah nasti. Nasti adalah gerak tumbuhan yang pengaruhnya dari luar dan diakibatkan oleh perbedaan tekanan turgor. Apa itu tekanan turgor? Tekanan turgor adalah tekanan yang mendorong membran inti ke dinding sel. Nah, arah geraknya sendiri juga tidak dipengaruhi oleh rangsang. Jenis nasti yang pertama yaitu seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti yang diakibatkan oleh sentuhan. Contohnya sendiri adalah pada putri malu. Kan putri malu itu ketika disentuh akan segera menguncup. Nah, itu kan tidak dipengaruhi oleh arah geraknya. Selanjutnya adalah niktinasti. Niktinasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang lingkungan di malam hari. Nah, di sini contohnya adalah pada tumbuhan polong-polongan. Di sini saya ibaratkan seperti manusia ya. Manusia pada siang hari itu kan beraktivitas seperti biasa, dan kalau malam itu beristirahat atau tidur. Nah, di sini juga semacam itu. Pada siang hari tumbuhan tersebut mekar. Nah, pada malam hari tumbuhan tersebut menguncup. Gerak ini disebabkan oleh perubahan tekanan turgor pada sel jaringan di persendian daun. Selanjutnya adalah fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsangan cahaya. Saya mencontohkan bunga pukul 9. Di situ dapat dilihat bahwa pada pukul 9 bunga tersebut akan mekar. Nah, kemudian ada termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang diakibatkan oleh pengaruh rangsang dari suhu. Saya mencontohkan bunga tulip. Bunga tulip akan mekar ketika suhu naik atau pada musim semi, dan bunga tulip akan menguncup pada saat suhu turun atau pada saat musim dingin. Kemudian ada haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Jadi ketika kantong semar itu membuka, ketika ada serangga masuk, maka langsung menguncup. Itu karena agar serangga tersebut tidak bisa keluar. Nah, kemudian ada nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang diakibatkan oleh banyak faktor, yaitu suhu, cahaya, air, dan zat kimia yang berkolaborasi jadi satu. Contoh gerak nasti kompleks adalah membuka dan menutupnya stomata. Nah, di sini saya akan menjelaskan gerak esionom yang ketiga, yaitu taksis. Taksis adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Nah, apa perbedaan taksis dengan kedua jenis gerak yang tadi? Yaitu gerak taksis cenderung berpindah tempat. Kan yang tadi lebih ke arah tumbuhnya yang mendekati rangsangan atau menjauhi rangsangan. Kalau taksis ini cenderung berpindah tempat, mendekati atau menjauhi rangsangan. Nah, yang mendekati rangsangan ini disebut taksis positif, dan yang menjauhi disebut taksis negatif. Yang taksis yang pertama yaitu fototaksis. Yang foto artinya cahaya, jadi gerak fototaksis adalah gerak yang memungkinkan tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya sendiri adalah euglena. Euglena akan berpindah tempat ke lokasi yang terpapar cahaya. Juga sama seperti fototaksis, galvanotaksis juga seperti itu, tetapi jenis rangsangannya itu berbeda. Kalau galvanotaksis itu mendekati atau menjauhi pengaruh arus listrik. Contohnya adalah tumbuhan alga hijau berkoloni. Alga hijau berkoloni ini akan cenderung mengarah ke lokasi yang bermuatan listrik, yaitu jadi geraknya disebut galvanotaksis. Kemudian yang ketiga yaitu
Yang ketiga yaitu kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksi yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Nah, contohnya sendiri adalah spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa metagenesis tumbuhan lumut atau bryophyta. Sel telur akan mengeluarkan zat kimia yang berupa gula dan protein. Nah, gula dan protein inilah yang akan merangsang spermatozoa untuk bergerak ke arahnya. Gerak selanjutnya yaitu gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Nah, kalau yang tadi esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, dan endonom ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam. Di sini saya lampirkan contoh gerak endonom, yaitu pertumbuhan tubuh tumbuhan dalam perkecambahan selama 25 hari. Adalah gerak higroskopis. Sebenarnya apa itu gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh perubahan kadar air pada sel tumbuhan. Nah, apa pengaruhnya? Ketika terjadi perubahan kadar air pada sel tumbuhan akan mengalami penyusutan yang tidak merata pada sel tumbuhannya. Nah, contohnya adalah membukanya kotak-kotak sporangium pada tumbuhan paku, dan contoh selanjutnya adalah pecahnya buah bolong-bolongan ketika kering. Contoh lain dari gerak higroskopis selain membukanya kotak sporangium di tumbuhan paku dan juga pecahnya bolong-bolongan yang sudah kering, yaitu gerak membuka dan menutupnya sporangium di lumut oleh gigi peristom. Berikut adalah video pergerakannya.
Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.